Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan kitab Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Adham Sarqawi, seorang motivator dari Palestina. Beliau menulis salah satu kisah dengan judul Juraid, sang ahli ibadah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Juraid adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia membangun tempat ibadah dan senantiasa beribadah di tempat itu. Ketika sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya, "Hai Juraid." Juraid bertanya dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan sholatku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Keesokan harinya ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Juraid sedang melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya, "Hai Juraid." Kata Juraid dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Lalu Juraid tetap meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hari berikutnya, ibunya datang lagi ketika Juraid sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Hai Juraid." Kata Juraid dalam hati, "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan? Meneruskan salatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Namun Juraid tetap meneruskan salatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentu hal ini membuat kecewa hati ibunya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau mematikannya sebelum mendapat fitnah dari perempuan pelacur." Kaum Bani Israel selalu memperbincangkan tentang Juraid dan ibadahnya. Sehingga ada seorang wanita pelacur cantik berkata, "Jika kalian menginginkan popularitas Juraid hancur di mata masyarakat, maka aku akan menfitnahnya demi kalian." Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Pelacur itu mulai menggoda dan membujuk Juraid. Tetapi Juraid tidak terpedaya dengan godaannya. Kemudian pelacur itu pergi mendatangi seorang penggembala ternak yang sering berteduh di tempat ibadah Juraid. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki penggembala itu melakukan perzinahan dengannya sampai akhirnya hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahwa bayi ini adalah hasil perbuatanku dengan Juraid. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraid. Kemudian mendatangi rumah ibadah Juraid dan menghancurkannya. Selain itu, mereka bersama-sama menghakimi Juraid tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya. Juraid bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami melakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu." Juraid berseru, "Di manakah bayi itu?" Kemudian mereka
menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu. Lalu Juraid menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya bertanya, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?" Ajaibnya sang bayi langsung menjawab, "Ayah saya adalah si Fulan, seorang pengembala." Sabda Rasulullah SAW, akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraid. Mereka menciuminya dan mengharap berkah darinya. Setelah itu mereka berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas." Namun Juraid menolak dan berkata, "Tidak usah, tetapi kembalikan saja rumah ibadah seperti semula yang terbuat dari tanah liat." Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Juraid ini adalah takdir datang dipercayakan pada ucapan untuk mengungkapkannya. Karena itu, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, lalu bertepatan dengan saat pengabulan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang tua yang tangannya lumpuh. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Apa yang menimpa tanganmu?" Orang tua itu menjawab, "Bapakku mendoakan keburukan kepadaku di masa jahiliyah agar tanganku lumpuh, lalu saya pun lumpuh." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ini doa orang tua di masa jahiliyah. Bagaimana dengan doa di masa Islam?" Marilah kita membiasakan diri berdoa untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Jika seorang anak perempuan memecahkan piring, sebagian orang mendoakan semoga Allah memecahkan hatimu. Apa yang akan terjadi sekiranya doa tersebut bertepatan dengan saat pengabulan doa? Apakah piring sama nilainya dengan hati? Kenapa kita tidak berdoa semoga Allah memperbaikimu? Jika seorang saudara bertengkar dengan saudaranya, sang ibu berkata sambil marah, "Semoga Allah menghukum kalian berdua." Apa yang akan terjadi sekiranya doa tersebut bertepatan dengan saat pengabulan doa? Siapakah yang sanggup menerima hukuman Allah? Kenapa kita tidak berdoa semoga Allah memperbaiki hati kalian berdua? Mari kita ganti kata semoga kebutaan membutakanmu dengan ungkapan semoga Allah melapangkan dadamu. Ungkapan semoga Allah marah kepadamu kita ganti dengan ungkapan semoga Allah memberimu hidayah. Mari kita perbaiki lisan-lisan kita sebelum kita gunakan untuk merusak anak-anak kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.